Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, kita semoga saja sementara sehat-sehat semua dan insya Allah tetap sehat-sehat sampai seterusnya. Ya, dan yang terpenting semoga kita senantiasa berada di jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan nih, ngopi dulu. Masih seperti biasa, pahit. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita bahas tentang kopi dulu. Jadi dulu tuh ada seorang habaib seorang habaib. Beliau adalah seorang ulama. Kalau dengar riwayatnya dari Habib Bahar, kata beliau, jadi Habib Abdullah Al-Haddad, beliau adalah sahib Ratibul Haddad. Beliau pernah bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian di dalam mimpi tersebut Al-Habib Abdullah Al-Haddad meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah aku hadis. Maka diberikan 3 hadis oleh Rasulullah. Salah satu dari hadis tersebut ada hadis yang menyinggung tentang kopi. Di situ barang siapa yang minum kopi, maka malaikat akan senantiasa memohonkan ampun kepadanya selama bekas kopi itu masih ada di mulutnya atau di dalam perutnya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh beberapa ulama, barang siapa yang meminum kopi atau yang mati sementara di dalam perutnya itu masih ada kopi, maka dia tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir nanti di dalam kubur. Jadi misalnya kalau dia mati, sebelumnya dia sudah minum kopi, tiba-tiba di hari itu Allah kehendaki dia mati, maka ketika dimasukkan dalam kubur, malaikat datang nengok, oh dalam perutnya ada kopi. Ya udahlah, ini orang kalau sudah minum kopi pasti dia ini ahli begadangnya untuk zikir, begadangnya untuk ilmu, untuk ibadah. Lain halnya kalau begadangnya itu untuk maksiat, mungkin main kartu lah atau apa, main judi mungkin itu, maka sesuai kaidah fikih al-wasailu hukmul maqasid, suatu perantara itu hukumnya sama dengan tujuannya. Jadi kalau yang mau dituju itu adalah perkara haram, maka yang menjadi perantaranya haram juga. Begitupun perkara yang mau dituju itu perkara yang wajib, perkara yang ibadah, yang ada unsur amal di dalamnya, amal kebaikan, maka perantaranya pun menjadi ibadah. Jadi ada beberapa kelompok orang-orang yang saling menyesatkan orang, mendoif-doifkan orang. Mereka tuh nggak pakai hadis-hadis yang datang dari mimpi berjumpa dengan Rasul, itu nggak dipakai sama mereka. Ya memang di dalam masalah akidah atau hukum-hukum syariah itu kita nggak boleh berlandaskan dengan hadis-hadis doif atau berpatokan dengan mimpi-mimpinya para wali Allah. Tapi sebagai targhib, sebagai anjuran untuk semangat kita supaya beramal dan tambah beramal, maka nggak apa-apa. Dalam masalah fadhailul amal nggak apa-apa mengamalkan hadis doif atau mengamalkan mimpi-mimpinya para auliyaillah. Nah, jadi orang-orang seperti itu yang menganggap bahwa kita tuh jangan memakai hadis-hadis yang nggak jelas sanadnya, yang nggak sahih, bahkan yang hanya didapatkan melewati mimpi, nggak boleh. Wah, ini orang-orang ekstrim seperti ini memang pantas diasingkan ke Nusa Kambangan. Asingkan ke Nusa Kambangan, bertani di sana, bercocok tanam di sana, hidup di sana kau di sana, doifkan orang-orang di sana, itu meresahkan masyarakat, itu membuat onar, memecah belah umat. Gak bagus orang-orang seperti itu. Banyak, nantilah
Tengok aja di YouTube itu atau di media-media sosial yang lain, banyak orang-orang seperti itu. Tumbuh subur mereka di Indonesia. Gemah Ripalu Jinawi, lempar kayu tumbuh jadi ubi apa semua, jadi pohon. Kayak gitulah orang-orang itu hidup di Indonesia, tumbuh subur mereka, suka menyesat-nyesatkan apa semua. Itu nampak mereka seperti itu nggak ngaji. Ngaji ya? Oh iya mungkin ngaji, cuman kayaknya tidur sih. Nggak ngaji kaidah fikih mungkin. Jadi dalam kaidah fikih itu ada kaidah yang berbunyi al-wasailu hukmul maqasid. Suatu perantara itu hukumnya sama dengan tujuannya. Misalnya nih ya, kita punya duit yang halal, uang yang halal kita hasilkan dari pekerjaan yang halal. Ya pasti uangnya halal. Tapi kita niatkan kita mau belikan khamar, minuman keras atau perkara-perkara yang haram, maka status uang itu seketika itu juga menjadi haram. Kenapa? Karena tujuan kita mau dibelikan untuk perkara yang haram. Jadi begitu juga hukum uang itu. Misalnya kita mau niatkan untuk pembangunan masjid atau untuk membangun madrasah atau membantu pasukan-pasukan perang, bukan pasukan teroris ya, hati-hati nih, jangan diselewengkan, jangan disalah artikan pasukan-pasukan perang di sini teroris. Itu butek-butek kotak-kotak udang itu. Kotak-kotak udang yang kayak gitu itu kotor aja pikirannya. Nah, maka hukum uangnya itu jadi wajib, karena membantu agama itu wajib hukumnya. Ya. Jadi paham. Jangan suka makan yang mentah-mentah. Paham, makan yang mentah-mentah. Hadis sahih diambil ditelan mentah-mentah. Kayak gitulah orang makan rumput. Bayangin aja kalau orang makan rumput atau makan buah-buahan atau makanan-makanan yang seharusnya dimasak dulu, dimasak dengan selama beberapa lama kemudian matang dan bisa dimakan, atau mungkin buah-buahan yang enaknya itu dimakan ketika matang. Kalau dimakan ketika masih baru-baru muncul, baru-baru berbuah itu nggak enak. Nah, kayak gitulah perumpamaan orang-orang yang suka mengambil dalil hadis dan Quran secara mentah-mentah, nggak mau berpegang pada kitab-kitab ulama salaf. Padahal orang-orang yang mereka ikutin itu, yang mereka jadikan panutan, ya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, itu bermazhab Syafi'i. Ente pula yang tidak bermazhab. Emang ente siapa? Ngopi, santai baik. Barang siapa yang dalam perutnya atau dalam mulutnya masih ada bekas kopi, maka selama itu malaikat memohonkan ampun untuknya. Masya Allah, dapat ampun, dapat doa ampunan dari malaikat. Minum kopi, itu minumannya para ulama, ini minumannya para wali-wali Allah, kopi, dan anjuran dari Rasulullah. Mana dalilnya bang? Dalilnya itu di otakmu, itu dalilnya. Otakmu itu tumpul. Loh, ini mau bahas apa sih? Jadi malah bahas kopi. Ya nggak apa-apa, ilmu itu luas. Jadi di waktu-waktu tertentu bisa langsung kita kondisikan mau bahas apa. Ya, jadi jangan pernah ketinggalan
pembahasan atau muzakarah ilmu selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa mendukung aktivitas channel ini supaya kita digolongkan dalam orang-orang yang mendukung dakwahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada pesan dari Al-Habib Umar Al-Hafiz. Beliau berpesan, jadikanlah media-media sosial ini sebagai sarana untuk mempermudah, sarana untuk membantu dakwahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa, ingat terus kaidahnya, al-wasailu hukmul maqasid. Niat kita dakwah, tapi perantara kita media sosial, media massa lainnya. Berarti sama saja kita membantu langsung. Faham? Nah, oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada kesalahan, kekeliruan dari saya, tolong diluruskan, tolong dikritik dengan kritik yang membangun. Biar kita itu senantiasa jadi pribadi yang baik, nggak merasa benar sendiri dan nggak menyalahkan orang lain. Oke, sekian dari saya. Allahu a'lamu bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.